Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna min nuril fahmi wa tudihu lana ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فصل. Masih berpuasa ya? Yabtul sawmu biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa jununin walau lahzatan wa bi'igma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Batal puasa itu yang pertama diriddatin, sebab murtad, waliyadu billah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga Islam kita, iman kita sampai akhir hayat kita. Amin. Itu penting tuh. Karena diwanti-wanti dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Itu ni'matul Islam, ajalul ni'am, nikmat yang teragung, nikmat yang terbesar. Allah jadikan kita sebagai pemeluk agama Islam. Jadi kita jaga Islam kita jaga iman kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas ini nikmat yang besar. Dengan kita mengatakan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan cukup itu nikmat dari sekian nikmat yang lain. Nikmatul Islam itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak mohon kepada Allah agar Islam kita, iman kita dijaga. Dengan banyak mohon minta kepada Allah, diantaranya dengan membaca Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Amitna, matikan kami ya Allah ala dinil Islam. Jadi bersyukur atas ini nikmat. Kemudian banyak-banyak memohon kepada Allah agar Allah matikan kita ala Islam, ala dinil Islam, ala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama kali yang membatalkan puasa
yang pertama riddah murtad waliyadzubillah. Wa haidin, yang kedua haid, khusus bagi perempuan ini mengeluarkan darah haid, batal puasanya, nanti wajib diqadha. Wa nifasin, nifas. Nah, nifas ini ada kharij akibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan, namanya apa? Nifas. Nifas aqalluhu, paling sedikitnya majjah, sebentar, cuma jarang begitu. Wa ghalibuhu, mayoritasnya perempuan nifas arba'una yauman, selama 40 hari. Wa aksaruhu, paling banyaknya maksimalnya situna yauman, 60 hari. Cuma mayoritasnya 40 hari aja. Nah, ini perlu dipahami bahwasanya darah yang keluar setelah melahirkan namanya nifas. Nah, apabila seorang misalnya melahirkan tanggal 1, ibu-ibu melahirkan tanggal 1 misalnya, tanggal 1 melahirin, kemudian udah sempurna mengeluarkan anaknya semuanya, kalau misalnya tahu aman anaknya kembar sampai dua-duanya keluar, ya. Nah, darah yang setelahnya yang keluar itu namanya nifas. Tanggal 1 melahirkan, tanggal 2, tanggal 3 mengeluarkan darah, masih nifas dikatakan. Terus sampai tanggal 5 misalnya. Tanggal 5 sampai tanggal 10 berhenti, nggak ngeluarin darah lagi. Tanggal 11 kembali mengeluarkan darah, itu masih nifas namanya. Kenapa? Karena antara dua darah diselingi cuma dengan 5 hari aja. Nah, lain halnya kalau antara dua darah diselingi sampai 15 hari lebih. Contoh misalnya tanggal 10 keluar darah sampai tanggal, misalnya sampai tanggal 11 misalnya. 11 terus sampai tanggal 27 enggak keluarkan darah. Enggak keluarkan darah. Kembali tanggal 28 mengeluarkan. Maka yang tanggal 28 itu bukan nifas lagi namanya. Namanya haid sudah. Kenapa? Walaupun belum sampai 40 ya. Walaupun belum sampai 40 hari. Kenapa? Karena antara dua darah telah diselingi masa suci yang lebih dari 15 hari. Jadi tanggal terakhir kan tanggal berapa tuh? 11. Terus enggak ngeluarin darah, keluar tanggal berapa? Dari 28. Ini 11 28 berapa tuh? Berapa hari? Lebih dari 15, 17. Nah, ini berarti tanggal 28 keluar darah, bukan lagi nifas namanya. Sudah dikatakan haid. Nifasnya berapa ini orang berarti? Cuma sampai tanggal 11 saja. Nifasnya sampai tanggal 11, cuma tanggal 1 melahirkan, berarti cuma 10 hari aja. Nifas pada itu perempuan. Nah, cuman mayoritasnya kebanyakannya 40 hari. Jadi nggak mesti selama 40 hari itu mengeluarkan darah terus ya. Kadang-kadang keluarkan sehari sejam misalnya, atau 5 hari keluarin, 5 hari kagak, 5 hari setelahnya mengeluarkan. Pokoknya di antara dua darah masa suci yang tidak sampai 15 itu masih dihukumi bahwasanya nifas di situ. Nah, gitu. Kemudian yang membatalkan puasa wawiladah, melahirkan, walau mudghah, walau alaqah, walaupun hanya segumpal daging atau segumpal darah, ukuran misalnya, ya batal puasanya. Batal puasanya. Cuma di situ biasa nggak ada nifas, cuma baginya apa? Batal puasanya, ya wajib nanti diqadha. Wajunun, kemudian yang keempat, yang kelima yang membatalkan puasa junun, gila. Kita mohon kepada Allah afiyah, kita minta kepada Allah biar dijaga, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Walau lahdah, walaupun hanya sebentar. Gilanya cuma semenit doang misalnya. Baik lagi langsung. Ya batal puasanya. Lagi puasa nih, datang gila walaupun hanya semenit, bukan gila omongan ya. Benar. Ini khabalun fil akal, kerusakan pada akal. Walaupun hanya sebentar, itu membatalkan puasa. Wa bi ikma'in, kemudian yang membatalkan puasa wa bi ikma'in, pingsan. Wa sukrin, mabuk.
ta'adda bihi, yang sengaja dengannya. Wa bi ikmain wa sukrin ta'adda bihi. Syukur mabuk yang sengaja dengannya. Mabuk yang sengaja. Mabuk yang sengaja. In amma jami'an nahar, apabila menyeluruh sepanjang hari. Pingsan. Kalau pingsan begini berarti orang misalnya lagi sahur nih. Lagi sahur, belum masuk subuh kan? Belum. Jatuh pingsan dia. Pingsannya jami'un nahar, sepanjang hari. Artinya apa? Dari mulai subuh terus sampai maghrib kagak sadar dia. Melek-melek jam 7 baru melek dia. Nah ini gimana? Ya batal puasanya. Batal puasanya. Tapi wa in afaqa walau lahdatan, orang yang pingsan tadi apabila dia sadar juz'an minan nahar, bagian dari siang walaupun hanya sebentar. Jam 12 yuman, cuma 5 menit doang pingsan lagi misalnya. Nah ini bagaimana hukumnya? Sah puasanya. Puasanya dihukumi sah. Kalau masalah sholat tadi qadha sholatnya. Jadi kalau dia sadar di siang hari walaupun hanya sebentar, arti siang ini batas antara subuh dan maghrib. Di waktu itu ada sadar walaupun hanya sebentar, maka dianggap puasanya sah di situ. Tapi kalau jami'un nahar sepanjang hari dari mulai subuh sampai maghrib kagak sadar, maka batal puasanya. Dalam ini makan juga disebutkan sama sukrin ta'adda bihi, orang yang mabuk sengaja dengannya. Ya. Berarti ada mabuk yang kagak sengaja, gitu. Ya. Kalau mabuk sengaja jelas diminum sama dia. Kemudian akalnya hilang. Ya. Ini dalam ini kitab makannya kalau sepanjang hari. Ya gambarannya begini. Ya malam-malam udah niat puasa dia. Niat puasa Ramadan besok niat dia. Malam teler, habis tarawih teler dia. Na'udzubillah habis tarawih ya. Na'udzubillah min dari. Kemudian terus kagak sadar tuh ya. Sampai jam 7 Isya baru sadar. Berarti apa namanya? Mabuknya ini sepanjang hari. Dalam hal ini batal puasanya dan berdosa dia. Nah, kemudian dalam ini kitab matanya dikatakan berarti kalau misalnya sadar di siang hari walaupun hanya sebentar, sah puasanya. Karena ada niat. Cuma ada pendapat ulama dilihat. Kalau mabuknya sengaja batal deh. Kalau mabuknya sengaja dikatakan batal. Ini perincian yang tadi kalau mabuknya nggak sengaja. Ada orang mabuk nggak sengaja gimana? Ya jam 3 malam ya. Dia ada lihat ada air segelas kayak begini dia. Dia sangkanya air teh. Tahu-taunya apa? Kopi miring ya. Diminum aja haus misalnya. Ya udah, nggak biasa minumnya segelas lagi. Langsung apa namanya? Kagak sadar udah. Nggak sadar sepanjang hari. Mabuknya kagak sengaja namanya itu. Ini gambaran mabuknya kagak sengaja. Ya. Kalau ada udah begitu misal. Nah, ini kalau sadar walaupun hanya sebentar ada di siang hari maka dianggap sah puasanya. Tapi kalau sepanjang hari kagak sadar maka tidak sah. Faslun al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa. Berbuka di bulan Ramadan ini ada 6 macam. Ada yang wajibun bisa menjadi wajib. Arti berbuka di sini kagak boleh puasa. Wajibun bisa menjadi wajib. Kama fil haid wa nufasa. Sebagaimana bagi perempuan yang haid dan nifas. Ya enggak boleh puasa. Perempuan yang sedang haid atau sedang nifas enggak boleh puasa dengan niat puasa. Kalau cuma kagak mau makan, kagak mau minum doang, kagak niat puasa ya kagak apa-apa. Yang kagak boleh kalau niat puasa. Niat dia subuh-subuh malam sebelum subuh. Nawaitu shauma badin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi. Kalau sengaja begitu yang pertama puasanya kagak sah dan dosa dia. Nah dosa kenapa? Ditalamu biha, karena memainkan agama. Syariat nggak boleh bermain. Jadi ini rukhsah azimah, keringanan dari Allah bagi perempuan
ya tidak wajib dan bahkan nggak boleh baginya menjalankan puasa. Begitu juga sama sholat. Cuma perbedaannya kalau sholat tidak wajib diqadha di masa-masa haid, tapi kalau puasa wajib. Oh, kenapa? Litakarruriha. Karena sholat berulang-ulang. Kalau puasa hanya setahun sekali aja. Tapi kalau sholat berulang-ulang sehari 5 kali. Kalau perempuan haid nanti wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan di masa haid, berat baginya. Berat kayak ibu itu. Oh berat. Ibu berat, tapi juga kesian. Ya. Ini bininya sholat dulu ya. Sholat qadha jadi. Nah ini yang pertama. Jadi wajib berbuka, artinya nggak boleh puasa bagi perempuan yang haid dan nifas. Nggak boleh puasa dengan niat puasa. Kalau cuma kagak makan, nggak minum, hormatin orang puasa ya nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, jaizun, berbuka hukumnya boleh. Ya boleh dia puasa, boleh kagak puasa. Siapa? Kama fil musafir, bagi orang musafir. Oh dia musafir nih, musafir yang telah memenuhi syarat. Ini tuh musafir yang telah memenuhi syarat. Yang pertama apa? Safaran tawilan, safarnya jauh, tujuannya lebih dari 82 kilometer. Yang pertama. Yang kedua, safaran mubahan, safar yang diperbolehkan. Artinya apa? Bukan safar maksiat. Kalau safar maksiat nggak boleh ngambil keringanan. Yang ketiga, dia keluar dari kampung halamannya sebelum subuh. Jalan pulang kampung habis tarawih misalnya, Surabaya naik motor misalnya, ya. Nah ini dia mau pulang kampung misalnya, udah nggak dapat tiket, kereta udah penuh semuanya, ya. Gimana? Ya udah, akhirnya berangkat habis tarawih jam 10 malam. Nah ini perjalanan, berarti ini syarat 3 terpenuhi deh ya. Yang pertama apa syaratnya? Safar yang jauh, yang melebihi dari 82 kilometer. Yang kedua, safar yang diperbolehkan. Apalagi pulang kampung, niat ziarah, silaturahim, pahala besar di situ. Kemudian yang ketiga, keluar dari kampung halamannya di kotanya itu sebelum subuh. Keluar dari Jakarta sebelum subuh, 10 malam. Ya, nanti bagi dia di perjalanannya boleh baginya meninggalkan puasa Ramadan. Ini jais, boleh puasa, boleh meninggalkan. Wal marid, orang yang sakit yang sekiranya puasa berat baginya, nah ini boleh meninggalkan puasa Ramadan. Itu namanya hukum yang kedua, jaizun, boleh, yaitu berbuka atau meninggalkan puasa. Yang ketiga, wala. Wala maksudnya apa nih? La yusab bi hukmin fil majnun, yang tidak disifatkan dengan hukum. Ya, tidak wajib, juga tidak haram kalau meninggalkan. Siapa tuh? Majnun, orang yang gila. Orang gila mau gimana lagi ya? Ya, rufi al-khalat. Rufi al-khalat catatannya ini terangkat. Orang gila kalau misalnya membunuh orang kagak dosa. Orang gila kagak sholat juga kagak dosa. Kagak puasa juga kagak dosa. Enak ya? Ya. Kagak sholat, kagak puasa, bebas. Minum khamar kagak dosa juga. Ya main judi pasang pakung kagak dosa juga. Ya kalau yang mau jadi gila dulu, mau dibilangin. Rufi al-khalat. Iya, itu wala nih. Ya, dia beribadah juga kagak dapat pahala. Ini gila, masih gila dia. Hadir majelis taklim, dapat pahala kan? Kagak dapat juga. Sholat di depan, kagak dapat pahala juga. Kagak dosa, catatan dosa enggak ditulis, catatan pahala juga kagak ditulis. Cuma yang ditulis catatan kerusakan aja. Apa catatan? Ada orang gila misalnya kecain kaca rumah orang misalnya. Ada nggak model begitu tuh? Ngambil dia. Kaca rumah orang pecah. Sahibul baitnya marah deh. Siapa dia? Lagi rebahan, perang ya. Kaget dia. Ya dia lagi yang pecahin dia. Gimana? Bagaimana dah? Lihat.
Ini qalamul mutlifat maktubun lahu, catatan kerusakan tertulis baginya. Artinya apa? Yang dirugikan boleh kita ganti. Dilihat nih, ini orang gilanya kaya apa kagak, mampu apa kagak. Dia, oh kan banyak juga orang gila, kontrakannya banyak ya. 10 ya, tapi gila dia. Berarti orang gila yang punya harta di situ, diambil dari hartanya. Yang ngurusin siapa tuh? Diambil, digantikan. Jadi catatan kerusakan tertulis baginya. Ada kalau bisa ada walinya yang bertanggung jawab di situ. Jadi catatan kerusakan tertulis baginya. Tapi kalau orang gila yang gak jelas, ya udah nasib kita namanya dia. Jadi nasib kita. Nah ini wala tidak wajib juga kagak dosa meninggalkan. Kama fil majnun, sebagaimana orang yang gila. Wa muharramun, kemudian muharramun kaman akhara qada Ramadan hatta dhaqal waktu anhu. Kemudian muharramun, berbuka berdosa. Berdosa artinya apa? Wajib baginya puasa. Di antara contohnya kaman akhara, seperti orang yang mengakhirkan qada Ramadan, mengqada puasa Ramadan hatta daqal waktu anhu, sehingga waktunya udah sempit. Begini misalnya, ada orang punya utang Ramadan, punya utang puasa Ramadan, wajib bayar ya? Wajib. Misalnya utangnya 7 hari misalnya, 7 hari. Ini terbagi dua ya, sebelum kita masuk pembahasan ini terbagi dua. Ada kalanya orang meninggalkannya puasa Ramadan sengaja, kagak ada uzur, dia kagak puasa sengaja. Ini bagi yang seperti ini, kemarin sudah kita bahas, wajib mengqadha secara langsung. Wajib mengqadha secara langsung. Artinya langsung habis lebaran tanggal 2-nya wajib dibayar tuh puasanya. Kalau dia nggak bayar terus dosa sampai dia membayar. Kenapa? Karena meninggalkan puasanya tanpa ada uzur. Itu bahaya itu. Beda kalau orang kagak puasa Ramadannya sebab ada uzur. Kayak perempuan sedang haid misalnya, kan nggak boleh puasa. Orang sakit, orang musafir dia nggak puasa. Artinya apa? Dia kagak puasa sebab ada uzur. Wajib qadha. Cuma tidak wajib secara langsung. Boleh entar-entaran gitu. Boleh entar. Nah, yang sunnahnya segera untuk dibayar. Tabri'atan lidzimma, agar dia terlepas dari tanggungan hutang kepada Allah. Begitu. Nah ini pembahasan di sini. Muharramun, berbuka hukumnya haram. Di antara siapa? Kaman akhara, bagi orang yang mengakhirkan mengqadha Ramadan. Dia punya utang Ramadan 5 misalnya, diakhirkan hatta dhaqal waktu, sehingga sempit waktu anhu darinya. Udah bulan apa nih? Udah bulan sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Dia punya utang Ramadan 5 hari. Sekarang udah tanggal 25 Sya'ban. Wah. 25 Sya'ban. Berarti kan 5 hari puasa. Dia punya utangnya berapa? 5. Wajib baginya puasa besok dia. Nggak boleh. Kalau dia nggak puasa dosa dia. Hukumnya baginya karena sudah sempit baginya untuk mengqadha. Nah kita penting nih, perhatiin masalah daripada hukum syariat. Perhatiin sholat, utang sholat kita yang dulu mulai agil balik pernah ninggalin sholat itu. Ya. Kita tanya diri kita masing-masing, gak usah nunjuk orang. Tanya diri kita masing-masing, ya, renungkan begitu. Dulu ninggalin sholatnya misalnya, ya, bayar dari sekarang. Pelan-pelan dibayar. Habis sholat maghrib ke belakang, usolli fardhu maghrib qadhaan. Udah nggak usah yang sunnah dulu, nggak usah. Yang wajib dulu. Habis sholat isya mundur ke belakang, usolli fardhu isya qadhaan. Sampai kapan? Sampai yakin tuh. Sampai yakin udah nggak ada hutang sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu, perbanyak begitu. Jadi utang sholat yang banyak pakai sunnah, jangan sunnah. Ya, bahkan ada ulama al-mu'tamad, pendapat terkuat. Nah,
perhatiin sedikit ya. Pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i, orang kalau yang meninggalkan sholat secara sengaja, tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Kalau ada uzur, ya seperti apa uzurnya? Lupa atau uzur yang ketiduran, itu namanya uzur. Ini gak ada uzurnya, sengaja ninggalin sholat. Ini banyak kaum muslimin ini musibah, termasuk musibah agama. Banyak kaum muslimin meninggalkan sholat yang 5 waktu. Al-Imamul Haddad dalam kitab An-Nasayah Diniyah wal Wasayah Limaniyah dengan keras tegas mengatakan, inna min ankaril munkarat wa akbaril kabair wa afhashil muharramat tarka ba'dil muslimin lis salawatil maktubat. Dibilang sesungguhnya perbuatan munkar yang paling munkar, perbuatan rusak yang besar, perbuatan keji yang sangat keji adalah meninggalkan sebagian orang Islam terhadap sholat yang 5 waktu dibilang. Ini bahaya. Kadang-kadang kita ihmal masalah sholat. Ini sholat Allah fi sholat awwal ma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat amal seorang hamba adalah sholat. Bukan puasa kita, bukan zakat kita, bukan sedekah kita, tapi sholat. Dan menentukan kata Nabi, fa'in sholahan, sholatnya baik, sholaha sahibu amali, seluruh amalnya dianggap baik. Wa'in fasadat, kalau sholatnya rusak gimana? Fasada sahiru amali. Udah pelan-pelan dari sekarang nih. Pelan-pelan dari sekarang, habis sholat zuhur, belakang sholat zuhur, udah nggak usah yang sunnah dulu dah. Ya, kalau kita yakin ada pada diri kita masih ada hutang sholat. Nah, begitu juga puasa Ramadan. Wa aqsamul iftar arba'atun, dan macam-macam berbuka itu ada 4. Awwaluha, yang pertama, ma yalzamu fihi al-qada wal fidyatu. Yang pertama, ma yalzamu, yang wajib fihi, di dalamnya al-qada, mengqada, wal fidyah, dan membayar fidyah. Jadi ada kalanya orang yang kagak puasa nanti wajib qada sekaligus wajib membayar fidyah. Wajib mengqada puasanya sekaligus wajib membayar fidyah. Wa huwa isnani, dan itu ada 2. Al-awwal, yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairi. Al-iftaru, berbuka, li khaufin, karena takut, karena khawatir, ala ghairi, atas selainnya, atas orang lain. Nah, ini seperti apa? Berbuka karena khawatir, bukan untuk dirinya. Contohnya apa? Ibu yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui. Boleh gak meninggalkan puasa Ramadan? Boleh aja. Boleh. Nanti wajib mengqadha. Apakah hanya wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah? Dilihat di sini. Ibu hamil menyusui kagak puasa Ramadan. Pertama hukumnya boleh. Nanti wajib diqadha. Apakah wajib membayar fidyah? Dia. Kalau berbukanya dia sebab khawatir akan anaknya saja. Nah, berbukanya dia sebab khawatir akan anaknya saja. Ibu hamil nggak puasa Ramadan, kenapa? Iya, ini kesian nih janinnya. Kalau ada yang puasa, kayaknya gerakannya kurang misalnya. Khawatir akan anaknya saja. Atau ibu menyusui, nggak puasa Ramadan, boleh. Ditanya kenapa? Iya, saya nggak puasa. Kalau puasa kesian ini anak, air susunya jadi kering misalnya. Artinya apa? Khawatir akan anaknya saja. Nah, yang ini nanti di samping wajib mengqadha puasanya, wajib bayar fidyah. Berapa sih fidyahnya? 1 mud. Ya. Berapa satu mud? Ya, kalau kita seliter begitu deh. 7 ons. Ribet kita beli warung 7 ons beras ya. Seliter dah, lebihnya niatnya sedekah. Dihitung tuh, mau puasanya 7 hari. Sebabnya apa? Ya tanya diri masing-masing. Nggak bisa dibohongin. Saya nggak puasanya sebab anak khawatir anak doang.
Ya, kalau hanya khawatir anak saja, berarti di samping mengkodok wajib membayar fit 1 hari 1 mud seliter. Kalau 7 hari 7 liter. Tapi kalau misalnya ibu hamil atau menyusui, dia tidak puasa Ramadan sebabnya karena khawatir akan dirinya aja, atau akan dua-duanya, khawatir akan dirinya dan juga khawatir akan anaknya, maka yang wajib mengkodok saja, tidak wajib membayar fidyah. Tentu ibu hamil misalnya, kenapa nggak puasa bu? Iya, saya nggak puasa, saya lemes nih, saya lemes nggak kuat, ya nggak kuat saya. Dan juga di anak misalnya, tadi tuh gerakannya kurang misalnya, mungkin saya kosong perut dan saya juga nggak kuat. Nah ini kan khawatir akan dirinya saja atau akan diri dan anak. Atau ibu nyusui, kenapa nggak puasa? Iya, saya nggak puasa, saya nggak kuat. Di muncak katanya kuat misalnya, lemes jadinya, nggak kuat saya. Nah ini khawatir akan dirinya saja. Nah ini tidak wajib membayar fidyah, hanya wajib mengkodok saja. Jelas ya? Itu penting, itu ini yang berulang-ulang dan sering terjadi di situ. Ya. Dan ini yang menentukan siapa? Ya dari ibunya itu. Nggak bisa bapaknya itu gimana dah ya? Dari hati yang ya ditanya dengan jujur. Oh ini saya nggak puasanya sebab khawatir akan anaknya saja. Gitu misalnya. Nah, nanti wajib mengkodok sekaligus membayar fidyah. Itu yang pertama. Wasani yang kedua, al-iftar ma'at takhir qada'in ma imkanihi hatta ya'tiya Ramadan akhar. Yang kedua, yang wajib qada sekaligus membayar fidyah, berbuka ya bersamaan mengakhirkan qada ma imkanihi, dimungkinkan baginya untuk mengqada cuma belum dibayar sehingga datang Ramadan yang lainnya. Ya, gambaran yang tadi tuh, orang punya utang puasa Ramadan 7 hari, belum dibayar-bayar sama dia, sampai datang Ramadan. Sampai datang apa? Ramadan. Nah, ini pengakhiran yang kagak ada udzur, dosa tuh. Dosa dia. Utangnya berapa? 7 hari. Ya, sampai datang Ramadan belum dibayar. Ya udah utangnya itu 7 hari. Nah, 7 hari sudah wajib nanti membayar fidyah. 1 hari 1 mud. Kalau 7 berarti berapa? 7 mud. Kita hitung tadi 1 mud 1 liter deh. Berarti 7. Dan ini mudnya bisa berlipat-lipat dengan berulang-ulangnya tahun. Terus keluar Ramadan sampai datang ke Ramadan lagi yang kedua masih belum dibayar 7 ini. Tetap hutang puasanya 7 hari, cuma fidyahnya berlipat. 7 kali 2 berapa itu? 14 liter. Sampai Ramadan datang lagi yang 3 tahun setelahnya masih belum dibayar juga tuh yang 7. Hutang puasanya sama tetap 7, tapi fidyahnya berlipat. 7 kali 3 berapa? 21 liter. Pertanyaannya, kalau 20 tahun berapa itu? 1 engkau saya beras berapa karung tuh. Ya, makanya luar biasa, perhatiin dari sekarang. Kalau sekiranya kita pernah dulu zaman-zaman awal, bahasa kita zaman jahiliyah gitu ya, pernah meninggalkan puasa Ramadan, bagi dulu pernah belum bayar tuh ya. Nah, ini tetap wajib qada sekaligus bayar fidyah. Keluarin dah beras, dikit-dikit cicil di situ. 5 liter, 5 kilo beli bagi fuqara niatin fidyah. Ya. Terus yang gajian beli lagi misalnya gitu. Sehingga nggak ada utang lagi ntar di situ. Ini utang kepada Allah ini luar biasa ini. Ya. Itu yang pertama. Jadi macam-macam berbuka. Yang pertama apa? Wajib baginya mengqada sekaligus wajib membayar fidyah. Macam-macam ya yang nggak puasa ya. Yang kedua, wasaniha ma yalzamu fihi al-qada dunal fidyah. Yang wajib atasnya mengqada tapi tidak wajib membayar fidyah, cuma qada puasanya aja. Wa huwa
Apa tuh? Di situ apa bacaan di situ? Yaksur. Hah? Yaksur. Yaksur ya? Itu ya? Ya. Bukan yakbur, yaksur. Yaksur. Wahwa yaksur ya? Yakbur berarti. Yaksur banyak sekali. Contohnya banyak. Yang wajib baginya apa? Mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Banyak contohnya. Di antaranya kamu ma'ali orang pingsan tadi itu. Ya. Cuma wajib qadha doang, kagak wajib bayar fidyah. Ya, misalnya orang yang juga puasa, musafir, segala macam. Nah, itu cuma wajib puasa, qadha, tidak wajib bayar fidyah. Banyak sekali contohnya. Wasalisuha yang ketiga, ma yalzamu fihi al-fidyah dunal qadha, kebalikan. Wajib baginya membayar fidyah, tidak wajib mengqadha. Kebalikan tuh. Cuma wajib bayar fidyah aja dan enggak wajib mengqadha. Siapa? Jawabannya adalah Syekhul Kabir, orang yang udah tua. Udah pikun ya. Ya udah, puasa udah gak kuat dia. Puasa udah gak kuat, ntar anaknya dah keluarin dah buat dia, ya 1 hari bayar fidyah, letter keluarin, boleh dikumpulin dah, sebulan berarti gak puasa, berarti 30 letter dikeluarkan fidyahnya. Qadha wajib gak? Wajib qadha. Ya gimana qadha? Sekarang aja gak mampu dia, apalagi besok. Jadi hanya wajib dikeluarkan fidyah, tidak wajib mengqadha. Itu yang ketiga. Yang terakhir warabiuha, yang keempat, la wala, tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Wah, ini enak lagi nih ya. Kagak wajib qadha, kagak wajib bayar fidyah. Wa huwal majnun alladzi lam yata'adda bi junudi. Jawabannya orang yang gila yang kagak sengaja gilanya. Berarti ada gila yang sengaja. Kalau gila nggak sengaja ya penyakit misalnya. 2 tahun, naudzubillah min dzalik, berarti 2 kali Ramadan kagak puasa. Begitu juga sholat 2 tahun kagak sholat. Sembuh alhamdulillah. Kagak wajib mengqadha Ramadannya, kagak wajib juga mengqadha sholatnya. Nggak wajib bayar fidyah, nggak wajib qadha. Ini yang gilanya kagak sengaja. Tapi kalau yang sengaja wajib. Hukumnya kayak murtad tuh, naudzubillah. Sengaja gambarannya gimana? Ya dia minum sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Bisa ada pil segala macam nih. Dokter bilang, ini orang kalau minum akal hilang nih dia. Jangan diminum nih. Kalau dia minum bisa akalnya hilang, jadi gila bisa. Sengaja diminum sama dia. Akhirnya ya begitu deh. Ya. Jadi gila. Berarti ini orang yang gila disengaja. Kalau yang sengaja dia begini dihukum sama Allah. Sampai kapan baiknya itu? 5 tahun baru baik misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ini 5 tahun berarti Ramadan berapa kali? 5 kali wajib diqadha oleh dia. Kalau sudah baik dia, sholat berarti meninggalkan di situ. Ini berat. Kenapa? Karena gilanya disengaja. Naudzubillah min. Jadi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga kesehatan kita, panjang umur, sehat walafiat, dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Yang sakit di antara kita, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Orang tua kita telah meninggal dunia, mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa bil kulli niyyah salihah wa kama wa aslafna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya pertanyaan Allah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Nah, di apa Rasulullah itu kan di selama
hidupnya itu nggak pernah sakit gitu ya. Gimana? Selama hidupnya Rasulullah itu nggak pernah sakit ya. Rasulullah. Iya. Ada siapa itu? Berdasarkan hadis di riwayat yang pernah saya baca gitu di apa sih Iya. di YouTube juga di artikel-artikel artinya Rasulullah itu nggak pernah sakit di akhir hayatnya aja karena apa Rasulullah sakit karena disihir gitu gitu. Itu gimana menurut pandangan Nabi? Apa pertanyaan itu? Ya maksudnya benar atau tidak Rasulullah itu tidak pernah sakit? Iya, enggak. Kalau sakit maradun khafifan, sakit yang ringan pernah. Ya, sakit yang berat enggak. Ya. Ila fi maradil maut, sakit yang terakhir saat-saat yang bakal meninggal Nabi di sini. Bahkan keluar dari rumahnya, kamarnya untuk sholat bersandar dengan Usama bin Zaid gitu. Sholat dulu di akhir-akhir hayat Nabi di sini. Benar. Berarti ya yang sakit ringan aja gitu gitu. Ya sakit. Karena para nabi itu ya sakit mereka kekhafifin maradi. Sakit yang ringan yang kagak membuat orang lari darinya. Ada cerita-cerita Israiliyah seperti kisah Nabi Ayub, penyakitnya apa namanya? Ringan, itu orang pada jijik semuanya, dia pada lari. Itu kisah Israiliyah namanya. Karena mereka para nabi sakit ya, cuma nggak menyebabkan sakit yang membuat orang lari darinya. Bagaimana mungkin seorang yang dai yang diutus untuk berdakwah atau orang pada kabur sama dia? Ya, itu kisah Israilnya. Nah, Nabi sakit tapi marna khafif, sakit yang ringan, kecuali yang berat tadi itu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan sebab sakitnya Nabi yang berat itu asar bekas daripada racun tuh, yang kambing yang diracunin tuh yang pernah dimakan sama Nabi. Kambing nih diracunin, pengen niatin bunuh Nabi. Ya. Nah, ini sempat dimakan sedikit sama Nabi. Nah, sebelum ini kambingnya yang udah jadi apa namanya panggang berbicara ini masmumah, saya ini dikasih racun. Ada pendapat yang mengatakan ahli sejarah bahwasanya penyakitnya Rasulullah yang keras itu di antara sebabnya dari itu. Ini yang dulu di sini. Ya. Ada pertanyaan saya. Ya. Ada orang puasa, dia nanya kalau kerjanya berat menurut dia waktu itu, Ya. katanya bawa truk gitu ya, bawa truk terus Ya. siang, terus boleh nggak dia nggak berpuasa katanya, Ya. atau bayar fidyah atau Benar, dibahas sama ulama, orang yang pekerja berat yang pekerjaannya darurat mesti dilakukan sama dia. Ya, dia buat maisha, buat kehidupan dia dan keluarga dia. Nah, ini di sini dibahas sama ulama, kalau misalnya pekerja berat itu dan nggak bisa diakhirkan di malam hari, mesti dikerjakan di siang hari. Dan pekerjaannya darurat mesti. Ya, kalau misalnya nggak kerja bahaya. Misalnya makan anak bidinya segala macam. Nah, ini diantara pengecualian. Boleh nanti mengkobornya dilepas aja. Ya, kayak tukang becak dicontohin sama guru kita, tukang becak itu. Siang-siang, kalau malam nggak ada orang yang mau naik. Ya, gitu. Berat baginya dan mesti kerjanya dia. Kalau nggak kerja nggak makan ntar keluarganya. Nggak kuat. Nah, boleh dia berbuka sampai batas dia udah nggak kuat. Ya kalau masih enak ya, masih segar lalu nggak boleh di situ. Benar-benar nggak kuat, ya boleh. Nah, dia untuk berbuka diganti dengan nanti. hanya kodok? Jadi disarankan dulu, udah nggak kuat dulu. Ya, jangan kuat berarti boleh ya. Yang enak, lagi supir sekarang pakai AC segala macam ya. Kalau masih bisa, ya wajib hukumnya. Ini kalau berat yang nggak bisa ditahan sama dia. Ya. Ada lagi? Terakhir Beb. Ya. Apa tadi kurang ditanya dulu lagi. Kalau kita jadi musafir Beb, batas waktu untuk menjalankan sholat itu berapa hari itu? Iya. Karena kan pendapat ulama apa imam 4 itu beda-beda Beb. Maksudnya kita ketika kita menjadi tolabul ilmi atau kita ngekos di suatu mungkin gitu. Jadi begini, kalau kita sampai tempat tujuannya selesai, ya,
tujuannya. Nah ini tujuannya. Misalnya begini nih, di tempat tujuan kita mukim di sana. Kita mukim di sana. Contohlah yang paling gampang, anak kita nih mondok misalnya. Ya, mondok di mana? Di Jawa Timur. Kan berarti mukim di sana kan? Mukim di sana. Jadi pas berangkat dari Jakarta musafir gitu. Musafir. Terus sampai kapan selesai safarnya? Sampai dia sampai tempat tujuannya dia. Karena di sana udah mukim dia. Dengan dia sampai di sana udah selesai. Nggak boleh menjama lagi, nggak boleh mengkosor lagi. Ya, udah wajib nanti puasa Ramadan. Masih perjalanan boleh menjama, boleh mengkosor salatnya, boleh juga meninggalkan puasa Ramadan. Begitu. Jadi kalau sampai tempat tujuannya yang dia mukim di sana, nah ini beda kalau dia ini musafir biasa. Begini. Perhatiin dulu. Ada orang, itu mau kemana? Anda ke Surabaya, ada urusan misalnya. Kan bukan mukim di sana ya, musafir namanya. Nah ulama bilang, kalau misalnya dia berada di sana sampai 4 hari lebih, arti 4 hari lebih ini 4 hari masuk kagak dihitung, hari keluar kagak dihitung. Namanya arba'atu ayyam soha. 4 hari percis, bukan bersih, bukan lebih. Percis, arba'atu ayyam soha. Artinya apa? 4 hari yang 24 jam ada di situ. 4 hari yang 24 jam ada di situ. Contoh misalnya, Anda mau ke Surabaya nih, mau jalan-jalan aja kan, jalan-jalan. Berapa hari di sana? Oh, Anda di sana mau, misalnya 8 hari. Berapa? 8 hari. Pas sampai di sana udah nggak boleh gosor lagi, nggak boleh. Paham tuh? Tapi kalau aneh misalnya mau di sana ke Surabaya berapa hari? Cuma 3 hari, cuma 4 hari. Ingat yang dimaksud 4 hari di sini yang sahih, hari masuk kagak dihitung, hari keluar kagak dihitung. Jadi kalau hari masuk dihitung, hari keluar dihitung, ya mau 4 hari jadi 6 hari namanya. Contoh begini, tanggal 1 masuk Surabaya, 2, 3, 4, 5 Surabaya. Tanggal 6 ada keluar. Tanggal 6 ada keluar. Berarti sudah berada 4 hari sahih ada di Surabaya. Ingat yang dimaksud 4 hari sahih, 4 hari yang 24 jam full di situ. Kalau tanggal 1 hari masuk itu kan nggak 20 jam situ. Kagak 24 jam ada di Surabaya. Tanggal 1-nya. Pas hari keluar tanggal 6 juga nggak 24 jam. Makanya hari masuk dan hari keluar kagak di. Jadi hitungannya begitu. Kalau misalnya antum kesananya 8 hari nih, mau netep 10 hari sono, pas sampai udah selesai udah. Dan nggak boleh jamaah lagi, nggak boleh gosor lagi. Tapi kalau misalnya cuma 3 hari, 4 hari, 4 harinya bukan yang sahih, dihitung hari keluar dan masuk, boleh baginya, masih boleh gosor, masih boleh ya. Paham tuh? Nah, contohlah begini nih. Biasanya kita ziarah misalnya. Oh, mau mana nih? Anda mau ke Surabaya nih. Surabaya cuma 3 hari doang. Jelas. Masih di sana, boleh kosor sholat, boleh jamaah sholat. Karena kenapa? Kagak sampai 4 hari yang sahih di situ. Kalau Anda bilang, Anda mau ke Surabaya 10 hari di sana. Pas sampai sana udah nggak boleh berjamaah lagi, kosor lagi. Kenapa? Karena 10 hari ini udah masuk nanti 4 hari yang sahih ada di sana. Paham di sini Mas itu? Nah, begitu. Jadi pertanyaan itu dia apa tuh? Yang tolabul ilmu itu ketika dia sampai yang mondok tadi itu, pas dia sampai tempatnya udah nggak boleh lagi, udah mukim namanya itu. Bukan 4 hari lagi udah. Iya. Maka dengan sampai dia ke pondoknya udah nggak boleh mengkosor lagi, nggak boleh menjama lagi, udah mukimin namanya. Sholat pada waktunya yang 4 rakaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala
وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمى فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد كرسي صحبه والحمد لله في البدء والثناء وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.